Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu prosedur piutang. Sebelum memulai penjelasannya, perkenalkan saya Nafran Jalbari, selaku pemateri akan menjelaskan materi ini. Nah, audit merupakan serangkaian proses memverifikasi bahwa data yang dievaluasi oleh seorang auditor telah sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah berlaku. Di dalam konteks audit piutang sendiri, audit merupakan proses verifikasi data yang dievaluasi oleh seorang auditor, yang mana auditor memeriksa apakah saldo piutang klien sesuai dengan saldo piutang customer dari perusahaannya. Tujuan dari audit piutang itu sendiri, yang pertama membuktikan keberadaan piutang, apakah benar adanya, dan kejadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha di dalam neraca. Yang kedua, membuktikan hak dan kepemilikan klien atas perusahaan di dalam neraca. Yang ketiga, membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha di dalam neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penyajian pengungkapan piutang di neraca. Di dalam video, ilustrasi ini bisa dilihat bahwa klien datang dan melakukan sesi wawancara singkat sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai saldo piutang yang akan diperiksa. Pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang auditor tidak lain merupakan pertanyaan 5W1H. Yang pertama itu adalah siapa atau who, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan proses pencatatan piutang usaha. Yang kedua itu adalah what, apa yang dilaksanakan saat terjadinya transaksi. Yang ketiga itu adalah where, di mana tempat pelaksanaan proses atau di bagian mana yang bertanggung jawab saat proses transaksi itu berlangsung. Yang keempat itu adalah when atau kapan, waktu atau seberapa sering pelaksanaan proses transaksi. Yang kelima adalah why, mengapa transaksi memiliki nominal yang besar dibandingkan jurnal yang lainnya. Yang keenam itu adalah how atau bagaimana perusahaan memeriksa rincian proses untuk memastikan kesesuaian pelaporan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Nah, di beberapa kesempatan, seorang auditor akan menanyakan sebuah pertanyaan yang lebih kritis, yaitu disebut dengan pertanyaan hipotetikal. Hipotetikal merupakan pertanyaan yang dimana pertanyaan yang diajukan untuk membahas kemungkinan atau situasi yang belum terjadi atau menggali konsekuensi dari suatu peristiwa atau keadaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Seperti contoh, pertanyaannya seperti ini. Apa yang akan Anda lakukan bila seorang akuntan di perusahaan Anda lupa melakukan pencatatan transaksi dalam perusahaan Anda? Seperti itu. Nah, di dalam prosedur pemeriksaan piutang, auditor akan memeriksa saldo antara buku besar dengan neraca saldo akhir piutang. Yang kedua, auditor akan memeriksa bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Apakah benar adanya atau mereka hanya melakukan pencatatan tanpa adanya bukti pendukung. Yang ketiga, auditor memeriksa buku piutang yang telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti penjualan kredit dan penerimaan yang telah dibukukan. Yang keempat, pihak auditor akan mengirimkan konfirmasi apakah telah sesuai atau belum. Yang kelima, auditor membuat kesimpulan dari komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta syarat perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit. Nah, baik, ini merupakan format dari permintaan konfirmasi piutang. Bisa dilihat ini ada header, isi dan juga footernya. Di bagian header ada tujuan surat ini dibuat kepada siapa dan juga tanggal saat surat ini dibuat. Nah, di bagian isi bisa dilihat sendiri, kantor akuntan publik memberikan surat konfirmasi kepada PT Garuda yang berisikan pemeriksaan kebenaran data untuk audit konfirmasi piutangnya. Dan juga PT Garuda Indonesia dimintai untuk membalas surat ini. Nah, untuk format pembalasan surat konfirmasi piutang seperti ini. Nah, bisa dilihat ada headernya yang juga sama seperti konfirmasi piutang, ada surat yang dituju kepada siapa. Nah, dari surat ini PT Garuda Indonesia mengirimkan kembali balasan surat kepada Berlian Regency and Suites selaku kantor akuntan publik atau KAP, yang isinya merupakan balasan persetujuan atau tidak setujunya PT Garuda Indonesia atas pengauditan laporan konfirmasi piutang. Nah, mengapa
seorang auditor atau kantor akuntan publik memerlukan konfirmasi kepada perusahaan bahwa laporan penjualan, laporan piutang, utang, dan lain sebagainya menggunakan konfirmasi. Karena melalui konfirmasi, auditor akan memperoleh bukti yang independen yang dapat meyakinkan atas asersi yang melekat pada laporan keuangan atau juga piutang. Tujuan dari konfirmasi piutang adalah untuk mengumpulkan bukti audit sebagai dasar menyatakan pendapat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You didn't have to cut me off.